Taktiknya pakai taktik lawan Australia kemarin apa lawan Bahrain? Ya, sepak bola klub Eropa udah kelar semua nih. Kita bahas apa nih? Iya, udah jelas. Apa tuh? Timnas Indonesia. Wih. Sudah mulai kembali lagi. Welcome back nih. Udah bulan Juni kan? Bulan ya? Juni. Bulan Juni. Akan menghadapi Tiongkok. Oh ya, Tiongkok. Tiongkok, ya. China. Tiongkok. Kita akan membahasnya. Kita akan kulik lebih mendalam, kupas tuntas. Kupas tuntas. Berat ya, Mas ya. Berat. Oke, tanggal 5 kan? Tanggal 5 Juni. Iya, tanggal 5 Juni. Sebagai kandang ya. Ketemu Main China. di GBK nih. Targetnya harus menang ya. Harus menang. Karena untuk memastikan lolos ke menjaga peluang peluang ya. Ini apa untuk babak keempat. Babak keempat masih babak keempat. Iya, babak keempat. Soalnya kalau langsung lolos kan agak gimana gitu. Ya, mudah-mudahan timnas Indonesia bisa melaju ya. Iya, semoga itu. Kan udah TC tuh di Bali ya kan, udah TC di Bali, terus udah apa ya udah persiapan sih udah bagus lah gitu. Terus udah di Jakarta juga kan. Yang kemarin malam baru datang. Yang menarik di gua adalah ada pemain-pemain dari BRI Liga 1 yang mulai ada ikut bergabung. Beckham Putra, Stefano Lillipali juga kemarin dipanggil itu ikut bergabung tuh, comeback Stefano ya. Lillipali, sama Asnawi juga comeback, Asnawi Mangkualam. Asnawi comeback kan? Asnawi comeback. Apa harapannya? Harapannya sih udah pasti harusnya menang. Menang ya. Cuma itu lu harus lihat dulu nih apa taktiknya pakai taktik lawan Australia kemarin apa lawan Bahrain. Kalau Australia kemarin ya wassalam kayaknya. Wassalam lagi. Makanya sebenarnya China juga cukup dikhawatirkan. Karena di pertemuan waktu di Cina-nya sendiri, yang China sendiri di sana kan 0-1 kalah kita. Iya, kita kalah 0-1. Iya. Tapi kan belum full tim kan itu mainnya. Ya, dibilang full team juga. Nah, bicara soal full team, pas nanti tanggal 5 ini Indonesia banyak kekurangan pemain pentingnya. Ya, siapa aja tuh? Ya kan, kayak Martin Paes sama Marcelo Ferdinand. Akumulasi ya? Kena akumulasi, iya. Hapner udah mulai main belum sih? Hapner main. Cuma yang nggak main tuh Sandy Walsh. Sandy Walsh itu dia ngumumin cedera. Ya. Oh, berarti ini bisa jadi debutnya Emil ya? Nah itu Paes kemungkinan kan, ya? Kemungkinan gitu. 80% lah kalau gua kayaknya. Karena kan cadangannya Paes Emil. Iya, Emil. Oh, bukannya Nadeo. Itu. Jangan disebut, udah jangan disebut. Jangan dibahas lagi kalau itu nanti. Ya, tapi gue cukup maksud gue masih mempertanyakan. Maksud gue juga gue menunggu permainan Emil nih. Nah itu. Selama ini kan Emil belum melakukan debutnya di timnas Indonesia kan. Nah kalau dibilang pengalaman sih gue antara Paes sama Emil sih. Yeah. Karena kan Emil kan di Liga Italia gitu. Ketemu J dia. Ya jadi semoga aja lah itu sesama Serie A. Jadi komunikasinya makin dapat lah. Makanya itu menurut gue tuh Emil cukup perlu ya debut cukup harus dites sih menurut gue. Harus dites ya kan untuk menghadapi China ini. Kita lihat siapa tahu kan bisa bersaing nih Paes sama Emil nih, siapa yang jadi kiper utamanya atau siapa yang jadi kiper cadangannya. Nah itu makanya jadi kayak ya ajang pembuktian lah buat nanti si Emil. Siapa tahu Nadeo juga bisa kan. Nadeo bisa jadi kiper utama. Nadeo sama siapa lagi? Hernando Ari. Suka saling bersaing kan. Kita nggak ada yang tahu ya kan namanya persaingan. Gitu. Yang kan sampai ini gue yang harus gue bahas adalah yang selama ini pertanyaan adalah Elkan Bagot. Akhirnya Patrick Kluivert juga mengumumkan Elkan Bagot kan, menginfokan Elkan Bagot itu kenapa nggak mau bergabung dengan tim, bukan nggak mau sih, maksudnya masih belum bisa masuk gabung ke tim Indonesia. Ternyata dia lebih mementingkan di klubnya, takut posisinya kesaing atau gimana terganti karena persaingan di klubnya juga cukup berat katanya. Dia juga pemain lapis ya setahu gue. Nah, kan dia di Ipswich kan. Dia juga pemain lapis kan? Iya, pemain lapis. Makanya itu yang jadi persaingannya dia. Makanya dia lebih fokus. Ya maksud gue bagus sih kalau memang persaingannya di klub. Apalagi mainnya udah di Liga Inggris kan. Nah, Ipswich. Oh enggak, udah. Degradasi lagi. Ya maksudnya kan cukup bagus aja gitu performanya. Di Inggris gitu. Buat ngejaga performanya dia kan bagus gitu maksud gue. Persaingannya harus ketat sih kalau akan bagus. Makanya ya kalau dia bilang dia fokusnya ke klub, ya memang harus sih karena kan dia main di Inggris kan. Inggris itu memang persaingannya luar biasa gitu. Apalagi kalau soal
pemain belakang kan. Makanya ini buat teman-teman mungkin ada tanggal 5 ya. Nah, tanggal 5 hari Kamis. Hari Kamis. Malam gimana? Ya ini kick off-nya jam 20.45. Abis ini apa malam takbiran kayaknya. Dia udah pada beli tiket belum nih? Nah itu dulu katanya udah sold out. Oh mantep ya Cina nih. Makanya gue sih berharap bisa menang 1-0 aja. 1-0 udah bisa menjaga peluang lolos ke babak keempat ya. Yang penting 3 poin aja. 3 poin karena itu buat jaga asa lah gitu. Iya, kan jaga asa. 1-0 udah cukup lah maksudnya. 1-0 habis itu main bertahan aja udah lepas aja. Jangan main bertahan. Kalau main bertahan justru kesenangan Cinanya. Udah yang penting main biasa aja. Oke. Main biasa gitu. Manfaatkan atmosfer GBK gitu. Oke, kalau gitu. Cukup segitu dulu ya, untuk aja. kita nanti kalau ada prediksi skor bolehlah di komen. Gitu.